Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berpantun, Bu? Pergi berjalan ke pasar malam, membelikan anak mobil mainan. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya ibu-ibu banyak cicilan. Dua pantun seiring. Pergi ke pasar membeli obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, semoga Allah berkahi hidupnya. Yang pertama yang kita hormati, Bapak Kepala Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Bapak Muslim MSI, maksudnya masih satu istri. Iya Pak, satu istri kan Pak? Kaget saya. Tidak Bu, masih satu istri maksudnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Iswaidi, betul Pak? Humaydi Iswaidi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua BKMT beserta pengurus. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Muara Jambi beserta pengurus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Masjid, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh 35. Bapak, Ibu, ayu, kakak, abang, adek, hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir di majelis ini Allah berikan kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini guna mengikuti kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bu, tadi kato Pak Kades, Datuk Kades katanya ada pepatah, tak kenal makanya tak tahu. Nah, izinkan saya Bu ya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya Bu, nama saya
Desti Namora Boru Panjaitan SPDSH. Kata Pak Camat tadi kepanjangan. Makanya S1-nya 2 kali. Kepanjangannya lah Pak. Nah, kenapa ada Boru Panjaitan? Timbul pertanyaan ya Bu ya. Karena saya orang tua orang Medan. Orang Medan warga Panjaitan. Ibu saya orang Kerinci. Jadi timbullah anak Batanghari. Ya Bu, pertemuan 2 danau, yaitu Danau Toba dan Danau Kerinci. Nah, alhamdulillah saya sekolahnya tamat SD diopel oleh orang tua saya ke pondok pesantren Zulhijjah di Batanghari. Sampai saya kuliah pun saya masih mengabdi di pondok pesantren Bu. Dan alhamdulillah saya saat ini sebagai penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Bajubang di Kabupaten Batanghari. Dan tadi Bapak bilang ada keluarga orang Batanghari di sini Pak ya. Bapak Abdurrahman. Nah, itu adalah atasan kami di Batanghari Bapak Ibu. Baiklah, mau lanjut Bu? Cukup ya perkenalannya ya? Cukup. Nah, jadi saat ini kita di sini duduk ngapain Bu? Saat ini kita di sini duduk bersama untuk mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu Ibu, saya mau tanya, saat ini kita berada pada bulan apa Bu? Bulan Sya'ban. Ya Bu ya, yang mana Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad sangat bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang jelas-jelas Rasul kita sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi kita umatnya, ya Bu, apalagi kita umatnya menjelang datang bulan Ramadan mulai buat status di media sosial, ya Bu, baik di Facebook, di WhatsApp, buat status marhaban ya Ramadan. Betul? Tahu apa arti marhaban Ibu? Tahu? Maksudnya lapang, senang kita akan hadirnya bulan yang agung, yaitu senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Senang Bu? Senang, alhamdulillah. Ibu, boleh saya bertanya? Boleh? Tapi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini bukan maksud saya untuk menggurui, Datuk, Ibu, bukan maksud saya untuk menggurui, hanya saya ingin berbagi. Bukankah di dalam Al-Quran telah disebutkan, hendaklah kita sesama muslim saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Mohon izin Ibu, bolehkah saya bertanya? Coba Ibu acungkan tangannya yang ingin masuk ke surga. Saya ingin tahu di Muaro Jambi ini, acungkan tangannya yang ingin masuk surga. Bapak, ibu-ibu, ibu-ibu acungkan tangannya yang ingin masuk surga. Masya Allah, hampir 100%. Laporan Pak Kades, hampir 100% kita semua ingin masuk surga. Pak Kades, izin tanya lagi. Bu, saya ingin bertanya, acungkan tangannya yang siap mati hari ini. Ada yang tanya tangan Pak, turun lagi, mati katanya.
Saya ulangi Pak Kades ya, mungkin tidak ada yang dengar. Acungkan tangannya yang siap mati hari ini. Lapor Pak Kades, hasil nihil, 0, tidak ada yang siap mati malam ini. Jadi macam mana Pak Kades nak masuk surga? Sedangkan syarat masuk surga harus mati. Ditanya mau masuk surga, mau, semuanya tunjuk tangan. Siap mati? Enggak. Itu artinya apa? Kenapa takut mati? Kenapa takut mati, Bu? Karena kita masih merasa banyak dosa. Betul? Kita merasa masih banyak dosa dalam diri kita. Bu, salah satu cara kita tidak takut mati adalah mengikuti pengajian. Karena kita akan mendapatkan banyak ilmu dan siraman-siraman rohani untuk diri kita. Ya Bu ya? Nggak usah takut mati. Kalaupun kita mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, sedang belajar, kata Allah, maka kita mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari suatu rumah, keluar dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju surga. Betul? Bu, niat kesini tadi ngapain? Dengar ceramah. Yakin dengar ceramah? Yo, alhamdulillah Bu yo. Aduh, di tempat lain itu niatnya ada yang dengar ceramah, ada yang punya niat nak nyombongkan diri. Oh iya, dia punya gelang baru, intan berlian emas permata. Apa kabar Jo? Di mana baik dan nampak selama ini. Nak nunjukkan harta gelang emas permata. Kenapa tak nampak Jo? Ya Bu ya, itu sudah salah niat. Kata Allah, yang besar pahalanya datang ke pengajian ini Bu, bukan Datuk Kades yang punya jabatan, bukan Pak Camat yang punya jabatan. Yang besar pahalanya pada majelis ini bukan Pak Imam. Yang besar pahalanya datang ke majelis ini bukan saya yang mendengarkan atau memberikan tausiah pada hari ini. Siapakah yang paling besar pahalanya duduk di majelis ini? Kata Allah, mereka yang memiliki niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ya Bu, jadi niat kita dari rumah niatkan untuk menuntut ilmu. Sekarang saya tanya, apa niatnya datang ke pengajian Bu? Apa niatnya datang ke masjid ini Bu? Menuntut ilmu. Ibu pernah dengar kata iktikaf? Pernah. Apa itu iktikaf Bu? Berdiam diri di masjid. Iya Bu, bisa kita lakukan berzikir, kemudian berselawat, sholat, baca Quran, muhasabah diri. Adakah yang sudah memiliki atau mempunyai niat duduk di sini tadi iktikaf? Ada? Masih ada kurang lebih setengah jam lagi. Ayo sama-sama kita baca niat iktikaf. Tujuannya apa? Niat iktikaf duduk di dalam masjid untuk mendengarkan ceramah. Agar apa? Agar duduk kita tidak sia-sia. Agar niat kita, dengan niat tadi kita mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi
Sengaja aku niat iktikaf, duduk di dalam masjid mendengarkan ceramah karena Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan niat yang kita ucapkan, dengan niat yang kita sampaikan, Allah jadikan duduk kita di sini, iktikaf kita di rumah Allah yang mulia ini, Allah berikan ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, lanjut. Ini kan kita pada bulan Sya'ban, betul Bu? Bulan Sya'ban itu adalah bulannya siapa Bu? Bulannya Nabi. Kalau kemarin kita berada pada bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Syahrul Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Nah, saat ini kita berada pada bulan Sya'ban sambil menunggu waktu asar. Alangkah baiknya kita bersolawat karena bulan Sya'ban banyak keutamaan. Salah satunya, marilah di keutamaan bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca solawat. Ya Bu, karena kata Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat. Pernah nggak Bu dengar ayat ini? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pernah dengar Bu? Pernah. Pak, nanti kalau kepanjangan kabarin aja Pak. Nah, itu adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Allah Maha Pencipta bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang tanpa dosa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, sallallahu biha asra, maka Allah akan balas 1 kali salawat dengan 10 kebaikan. Ayo Bu, kita berperbanyak membaca salawat pada bulan Sya'ban yang mulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut Bu. Pak Kades, alangkah senangnya lah Bapak ya, punya masyarakat yang Masya Allah antusias ikut ke pengajian. Ramai sekali, banyak, ada yang bersandar, ada yang duduk dekat pintu, ada yang di luar tadi Pak. Dan yang ramai yang duduk di tengah. Yang enak duduk bersandar ya Bu ya. Tidak usah ibu hati Bu. Yang ibu-ibu yang ramai duduk di tengah itu pahalanya lebih besar daripada duduk yang bersandar. Nah, ibu-ibu yang lagi bersandar, kalau mau pahalanya 2 kali
lipat. Nah, duduk pindah ke tengah. Baiklah, kita lanjut ya Bu ya. Yang saya hormati Datuk Kades, Bapak Camat, Bapak Iswaidi, Bapak Imam, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada majelis ini. Kita lanjut. Bu, saya tanya lagi deh, ngapain kita duduk di sini? Isra Mi'raj. Tadi waktu Pak Camat menyampaikan sambutan, ada sekilas informasi tentang Isra Mi'raj. Masih lengket apa yang disampaikan Pak Camat? Masih Bu? Kalau masih, saya mau tanya deh, apa arti Isra yang disampaikan Pak Camat Ismaidi tadi? Perjalanan malam. Isra secara bahasa, betul yang Bapak sampaikan, yaitu perjalanan. Ibu, apa arti Isra secara bahasa? Perjalanan malam. Ya Bu, secara bahasa perjalanan malam. Ibu-ibu di rumah bertengkar suami istri, berdetak berpeng, habis piring di dapur, bertengkar. Nyesal aku bang nikah dengan kau, kau tak bersyukur. Untung aku nikahi kau, kalau tak terjadi gelandangan. Tidak tahan ya anak dulu, tekan batin selama ini. Biarlah aku pergi, bungkus baju kau, balik kau tempat orang tua. Bungkusnya baju ibu tadi, masuk koper, diangkatnya pakaiannya semua dalam lemari, pergi dia berjalan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahmu. Menangislah ibu itu diusir lakinya, pergi berjalan di waktu malam, jam 11 malam. Nampak di tetangga, kemana Bu lah bawa pakaian? Isra. Kan perjalanan waktu malam. Bapak-bapak itu tadi cerita ibu, bapak-bapak pula pergi nyari hujan, pergi keluar malam jam 11 malam. Nak mana Pak? Kata orang, nak cari nomor. Nak cari apa Bu? Nomor. Nak berjudi. Pergi keluar malam, Isra. Nak mana Pak? Isra. Astagfirullah. Ya Bu ya. Nak Isra keluar malam. Tapi Bapak ini beli nomor. Saya mau tanya deh. Pokoknya di sini Umi nanya aja sama Ibu. Nanti di akhir ada pertanyaan yang bisa jawab, saya beri hadiah. Ya, konsentrasi ya Bu ya. Mau hadiah? Oh, nah hadiahnya seputar apa yang saya sampaikan. Nah, ya. Nah, Isra, Bapak ini pergi pada malam hari. Nah, kemana Pak? Isra. Nah, Bapak ini rupanya main judi, beli nomor. Saya tanya Bu, uang judi halal atau haram? Uang pinjol haram atau halal? Haram. Bu, bangun tidur, dibangunkan sama suami, lagi masak. Yang ambil tuh yang dalam jaket abang ada duit untuk belanja. Senang dah Bu? Senang. Oh iya Bang, sekali ngambil tebal. Wah, tumben Bang, gaji abang tak segini sebulan? Nak dah. Itu abang menang judi malam tadi. Bu, Bapak tuh ngasih uang 10 juta. Ibu mau gak dikasih uang sama Bapak 10 juta, tapi uang haram? Ibu terima atau Ibu tolak? Terima atau tolak? Terima Bu. Ustazah, jangankan 10 juta
50.000 waktu pilkada ada aku terima. Ibu-ibu yang di sana, yang di sini samo dak terima Bu. Bapak ngasih uang haram 10 juta terima. Terima Pak Imam. Bu, suami bilang, Ustazah, bini saya tuh keras nian hatinya, gak mau dengar apa kata laki, padeknya melawan. Saya ngates dia lah sampai bezek. Kata ibu lagi, Ustazah, saya punya anak saya ini susah nih yang diatur, disuruh sholat benar, disuruh ngaji apa lagi, bengalnya minta ampun, nakalnya na'udzubillah min zalik. Coba koreksi makanan yang kita berikan kepada keluarga. Nasihatin kazibatin khati'ah. Apabila suami atau istri atau kita memberikan makanan yang haram di dalam keluarga, maka akan membuat anak dan istri kita menjadi keras hati, keras pikiran. Saya tanya lagi, Bu, kalau bapak kasih uang 10 juta terima atau tolak? Terima lagi. Ayolah Pak Haji, saya lah nyampe dia lah ya. Nah, jadi kalau anak kita keras hati, dalam keluarga keras, selalu emosional, maka koreksi makanan kita yang kita terima halal atau haram. Nasihatin kazibatin khati'ah. Makanan yang kita konsumsi akan membuat diri kita, hati dan kepala kita menjadi keras. Ya Bu ya. Isra, perjalanan malam secara bahasa. Mi'raj, ada yang tahu Mi'raj Bu? Tadi Bapak lah nyampaikan juga sekilas deh. Ada Bu yang ingat kata Pak Camat tadi? Betul. Ada yang lengket Pak? Lengket apa yang Bapak Guru sampaikan tadi? Naik. Ya Bu ya, ibu-ibu, anak-anak naik manjat pohon duren. Anak-anak naik manjat pohon duku. Anak-anak naik pohon manjat pohon rambutan. Naik secara bahasa. Ibu-ibu naik manjat ke atas lemari nyari jarum jahit. Ibu-ibu naik ke atas lemari nyari toples. Naik. Bapak-bapak naik ke atas ibu. Tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Itu Mi'raj artinya naik. Tidak usah dibahas ya Bu ya. Pulang dari pengajian ini nanti praktekkanlah nanti malam di rumah. Ya. Nah, jadi itu secara bahasa. Tapi yang sebenar-benarnya, ya, yang sesungguh-sungguhnya makna Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari. Siapa yang berjalan? Seorang manusia pilihan naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Isra Mi'raj yang sebenar-benarnya. Perjalanan di waktu malam. Siapa yang berjalan? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Siapa yang menemaninya Bu? Malaikat. Siapa yang mendampingi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj? Malaikat Jibril. Untuk menjemput waktu
Waktu sholat, penting nggak Bu sholat tuh? Penting nggak? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Ayo Bu, berpikir, sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Kalau kita merasa sholat itu penting, maka kita akan menjaga waktu sholat. Kita menjaga pakaian dalam sholat. Ini dia sholat jamaah pakai baju cawek, coblos nomor 2, akhirnya menimbulkan ketidakhusukan. Kalau sholat itu penting, kita akan menjaga syaratnya, akan menjaga bacaannya, akan menjaga rukunnya. Ya Bu ya, itu kalau sholat itu penting. Tapi kalau yang penting sholat, ada tak Bu? Ada. Kalau niatnya yang penting sholat, dia sholatnya asal-asalan. Tidak diperhatikannya yang penting sholat. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu. Nah, Ibu tahu nggak apa nama kendaraan yang membersamai malaikat Jibril dan Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Apa Bu? Mobil? Buruk. Ya, pintar ya Bu ya. Nah, malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad naik dari langit pertama. Ketemu Nabi siapa Bu? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Naik lagi ketemu dengan Nabi Isa. Naik lagi ketemu dengan Nabi Isa. Naik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Bu ya. Dan terakhir Nabi Ibrahim pada langit yang ke-7. Malaikat Jibril ikut nggak mengantarkan Nabi Muhammad ke langit bertemu dengan Allah? Ikut. Ikut Bu ya? Ikut atau tidak? Tidak. Malaikat Jibril hanya mengantarkan Nabi Muhammad dari langit pertama sampai langit ke-7. Stop. Ya Bu ya? Kemudian Nabi Muhammad naik sendiri menemui Allah. Maafkan aku wahai Nabi, aku hanya bisa mengantarkanmu batas di langit ke-7 ini, kata malaikat Jibril. Baiklah, jika memang seperti itu malaikat Jibril, naiklah Nabi Muhammad menghadap Allah. Nah, Nabi Muhammad naik menghadap Allah. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah petunjuk hidayah untuk berjumpa dengan Rabb-Nya dengan mengucapkan salam. Tahu salamnya Bu? At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kesejahteraan, keselamatan, kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan yang pertama kali diberikan dari Nabi Muhammad untuk Allah. Kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kerahmatan, keberkahan hanya untukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad gak mau Allah hanya mendoakan Nabi Muhammad saja. Kemudian Nabi Muhammad minta, ya Allah doakan juga umat-umatku. Assalamu alayna wa ala ibadillah isolihin. Keselamatan, kerahmatan, keberkahan hanya untuk umat-umat yang soleh. Jadi Nabi Muhammad itu Bu tidak mau Allah berdoa untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad
juga diberkahi doa ya Allah. Nah, itulah makanya kita sholat selalu membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itulah. Jadi paham, Bu? Paham? Nah, itulah kenapa gitu. Oh, jadi kalau aku sholat, aku baca tuh ini lupanya kisahnya. Udah tahu ya, Bu, kisahnya? Nah, malaikat Jibril kan tidak ikut naik. Malaikat Jibril tadi tidak ikut naik atau tidak, Bu? Malaikat Jibril nunggu di mana? Nunggu di mana? Di warteg. Malaikat Jibril nunggu di mana, Bu? Nunggu di langit ketujuh. Malaikat Jibril mendengar dialog antara Allah dan Nabi Muhammad. Masya Allah, dia menyaksikan keesaan Allah, dia menyaksikan salam yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah dan jawaban Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammadlah utusan Allah. Tiada lagi Tuhan selain Allah, hanya satu Allah Subhanahu wa taala, dan nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bu, saya mau tanya lagi. Apa hikmah Isra Mi'raj? Hikmah Isra Mi'raj adalah kita meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yakin. Kenapa? Ya, perjalanan yang sangat jauh. Menurut riwayat, perjalanan ini kurang lebih ukurannya 1444 km. Kalau menggunakan kendaraan unta, itu perjalanannya memakan waktu 3 bulan lamanya. 3 bulan balik, 3 bulan datang, berarti 6 bulan. Lama nggak, Bu? Lama. Nah, kajian simpelnya gini aja. Kalau seandainya saya dari Batanghari datang ke Muaro Jambi ini, saya bilang sama Ibu, berapa lama, Bu? Dari Batanghari ke sini? Kurang lebih 2 jam. Besar, ya Bu ya, sebenarnya 2 jam. Nah, saya bilang, Bu, tadi saya ke Muaro Jambi ini 1/4 jam. Apa yang dalam pikiran Ibu? Gila, Ibu ini. Katanya lah tidak tahu. Tidak, Bu? Tidak mungkin di luar akal nalar manusia. Tapi hal yang di luar akal nalar manusia ini yang tidak mungkin. Perjalanan yang begitu jauh dapat ditempuh dalam waktu singkat. Tapi hal ini terjadi dengan manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakininya dengan iman. Kalau dengan akal tidak sampai. Kita harus mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini dengan iman. Ya Bu ya. Jadi hikmah yang pertama Isra Mi'raj yaitu yakin. Yakin dengan Allah. Yakin. Kita yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Yakin tak Bu dengan rezeki yang Allah berikan? Allah kasih kita rezeki, terima. Ada tak kita kasih? Nah, Allah kasih kita rezeki, kita terima, kita kasih balik kemana? Ke makhluk-makhluk Allah, kemana? Ke jalan Allah. Salah satunya nih pembangunan
masjid. Kita punya rezeki, kita kasih 1 sak semen. Nggak bisa kita bagi 10 sak semen. 1 sak semen sangat berarti. Karena sesungguhnya dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Kajian simpelnya seperti ini. Kalau kita percaya, kita yakin dengan iman, ibu pergi ke sini. Misalnya desa ibu jauh nih, desa ibu memakan waktu 10 menit untuk datang ke sini. Tiba-tiba ban motor ibu bocor. Bocor ban motornya. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak ikut ke pengajian, kita akan kesal. Motor nih tadi elok lah. Tapi kalau kita ibu-ibu yang punya iman, ibu-ibu yang punya pengajian, maka akan menanggapinya, oh rupanya di dalam duit ini ada uang atau rezeki untuk tukang bengkel. Ya Bu, kita yakin di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Kita sedekahkan untuk pembangunan jihad di jalan Allah. Mirisnya tuh, ibu-ibu, dak ibu-ibu di sini, dak ibu-ibu di sini. Makan roti, nah jatuh rotinya. Cuk, belum 5 menit belum. Diampeknya rotinya tadi belum 5 menit. Ya Bu, ada dak di sini macam tuh? Dah, ya Bu ya. Dah, diampek roti tadi. Nah Bu, dalam duit rezeki kita tuh ada rezeki semut nak makan, ada rezeki ayam, ya Bu ya, ada rezeki burung, ada rezeki cacing. Itu semua sudah Allah yang tentukan. Kita yakin dengan rezeki kita. Jangan kita sibuk dengki dengan rezeki orang lain. Woi, enak nih Pak Kades tidak? Banyak nih duitnya. Dengkinya lah saya hatinya. Saya nak juga macam tuh. Katanya, ya Bu yang dengki. Iri, jangan Bu, jangan. Ya Bu, jangan kita iri dengan rezeki orang lain. Pak Kades beli mobil baru, ibu yang demam. Pak Kades beli PT atau Pak Kades beli kebun baru, ibu masuk rumah sakit. Tetangga pergi umroh, ibu meninggal dunia. Apa? Stroke, pening. Kenapa? Ngaji rezeki orang. Jangan iri, jangan dengki dengan yang orang lain miliki. Kuncinya adalah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita bersyukur dengan rezeki kita bersyukur dengan keluarga kita, maka hati kita akan menjadi tenang. Stop mikir rezeki orang lain. Stop iri dengki kepada rezeki orang lain. Paham Bu? Paham. Syukuri dengan rezeki yang kita miliki. Insya Allah itu semua akan berkah dan memberikan ketenangan jiwa pada diri kita. Ya Bu ya. Itu yakin dengan rezeki Allah. Kemudian yakin lagi dengan jodoh. Hantu abang dokumentasi tadi. Saya nih lah 10 tahun pacaran dengan dia. Lah 10 tahun saya jadi jago jodoh orang. Malah tak jadi dengan saya. Ceweknya nikah. Nih mantan abang itu tadi nikah. Hadir dia ke pelaminan. Nyanyi pula dia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang di sana dan bukan dia. Orang tua udah tahu lagi tidak? Orang tua tuh taunya lagu
judi menjanjikan kemenangan. Nah kan, tengok dah tuh senyum kan? Lagu anak muda tadi tak tahu dia dah. Ya tuh ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, kita yakin dengan jodoh. Ya Bu ya, yakin dengan jodoh berarti itu bukan terbaik untuk kita. Kemudian yakin lagi dengan maut, kematian. Yakin Bu dengan kematian? Yakin itu semua atas ketetapan Allah. Ada dua kesalahan kita kalau dengar orang meninggal. Nah, Pak Imam maju ke depan. Pengumuman kepada masyarakat Talang Duku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan. Nah, dua timbul kesalahan itu. Oi, Bapak Fulan itu sakit apa? Ya tak Bu? Pasti yang ditanya sakit. Memang orang meninggal nak sakit dulu? Tidak kan Bu? Tidak. Ada yang meninggal lagi nonton TV, betul? Ada yang meninggal lagi duduk. Ada yang meninggal lagi nonton konser. Ada yang meninggal lagi main judi slot. Ya Bu ya? Satu kesalahan kita. Emang orang meninggal nak sakit dulu. Orang sehat pun kalau Allah sudah berkehendak bisa dicabut nyawa. Satu ya Bu kesalahan. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan. Jam 3 akan dikuburkan malam ini juga. Umur berapa ini mati? Betul Bu? Pasti yang ditanya umur. Emangnya yang mati itu harus aki-aki? Iya Bu? Sekarang saya tanya, mana banyak yang mati? Aki-aki atau anak muda? Bu? Anak muda? Belum tentu. Tidak tahu Bu ya? Ya? Yang main, ada anak muda yang sedang main balapan liar. Aki-aki atau anak muda? Anak muda. Ada orang yang lagi main narkoba. Aki-aki atau anak muda? Anak muda juga. Ya Bu ya? Ada aki-aki yang lagi sholat. Kita tidak tahu, ya Bu, umur pun tidak tahu kita sampai mati. Bisa jadi anak muda, bisa jadi orang tua, bisa jadi anak bayi, bisa jadi anak dalam kandungan. Ya Bu, artinya apa? Ajal itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita yakin. Itu hikmahnya Isra Mi'raj. Yang pertama, yakin akan adanya Allah. Hikmah yang kedua apa Bu? Linuriyahum min ayatina. Ya Bu, kita percaya keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Isra, Nabi melihat di neraka, dia bertanya, wahai Musa, siapakah golongan itu? Banyak sekali perempuan-perempuannya. Mereka adalah perempuan-perempuan perumpamaan yang di dunianya banyak melakukan dosa. Salah satunya dosa kepada suaminya. Ya Bu, dosa kepada suaminya simpel kan? Dosa kepada suami. Banyak ada Bu dosa dengan suami Bu? Banyak. Apalagi kalau ibu ini wanita karir. Suaminya ngajak sholat, dek bangun dek sholat. Ais. Dek bangun dek ngaji dah. Ikut setan mengganggu, ikut setan mengkompori. Lawan baik laki kau tuh, kan gaji kau lebih besar pada laki kau. Gaji laki kau tuh sebulan 2 juta, gaji kau 10 juta.
Belum tukin lagi, belum uang bos lagi, belum dana ini, dana dosa. Banyak. Belum uang makan, uang bonusan, uang jalan, SPPD, dan lain-lain. Banyaklah gaji kau daripada jadi gaji lagi kau. Lawan deh dia itu. Itu kata setan. Kau cerai dengan laki kau, hidup juga kau, dapat dong kau makan. Kata siapa bu? Kata setan. Nah itu memang tugas setan. Dah bu ya? Memang tugas setan ya bu? Memang tugas dia. Nah tapi kita bersyukur ibu-ibu datang ke sini, ini adalah hidayah. Karena tidak semua kita wanita-wanita, ibu-ibu yang mau hadir ke pengajian. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah hidayah untuk semangat, untuk ikut dan selalu semangat dalam mengikuti pengajian. Ya bu ya, di sini aktif majelis-majelis taklim bu, aktif, ikuti terus bu. Karena dengan kita mengikuti pengajian, kita akan mendapatkan banyak ilmu dan kita bisa memperbaiki diri kita. Ya bu ya. Kemudian hikmah yang ketiga dari Isra Mi'raj adalah momentum yang paling penting adalah waktu sholat. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di samping mukjizat yang lain. Mukjizat Isra Mi'raj sangat agung, makanya telah tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya. Ya bu ya, perjalanan suci, perjalanan yang agung, mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa yaitu menjemput waktu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Berterima kasih kepada siapakah kita? Dari 50 menjadi 5. Pada siapa bu? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah, Allah kasih hadiah waktu sholat 50 waktu. Nabi turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar duduk di pohon. Turun lagi dari langit ke-7, turun ke langit ke-6. Stop, bertemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, kado apakah yang Allah berikan untukmu? Wahai Musa, Allah memberikanku kado sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Hah? Umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Naik lagi, minta sama Allah keringanan. Oh gitu ya, naik lagi Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Minta kurang menjadi 5, menjadi 45. Turun lagi, ketemu sama Nabi Musa lagi. Jadi berapa kurangnya? Jadi 45. Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sehari 45 waktu. Engkau tahu Nabi Muhammad, umatku saja yang besar-besar, yang kekar-kekar tidak akan mampu menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Naik lagi, minta sama Allah keringanan. Baiklah, naik lagi Nabi Muhammad. Nah, itu dilakukan selama 9 kali. 9 kali 5, 45. Makanya jadi 5. Yang kelima, Nabi Musa bilang lagi, naik lagi, minta lagi sama Allah keringanan.
Kata Nabi Muhammad, malu aku dari tadi lagi tak kurang terus. Tapi Nabi Musa, kata Allah, satu waktu yang ini Allah berikan 10 kebaikan, 10 pahala. Artinya walaupun sekarang 5 waktu ini dikalikan 10 sama dengan 50 waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya Bu, 50 ganjaran pahala. Macam mana kalau kita ninggali 1? Aduh ibu-ibu, ya Bu, aduh ibu-ibu, dia salah ibu-ibu terus dah. Ada bapak-bapak ni banyak gawe, banyak kerjaan, dah Bu, banyak kerjaan, sibuk dari pagi sampai sore kerja terus, sibuk mempersiapkan bagaimana hidup yang baik di dunia. Waktu sholat lupa, baca Quran tidak pernah, apalagi baca sholawat. Sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan bagaimana cara mati yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan, meninggal lagi orang ini. Nah, bapak-bapak yang biasa mensolatkan, memandikan, mengurus jenazah, mengangkat ke dalam keranda. Di sini kalau tempat mayat keranda ya Bu ya? Keranda atau ringgo? Ringgo. Mayat tadi dimasukkan ke dalam ringgo, diangkat, dipikul, sudah dimandikan, sudah dikafani, dipikul bapak tadi yang tidak tahu ibadah tadi, sholat. Ya Bu ya? Karena dia sibuk mempersiapkan hidup yang baik, bukan mati yang baik. Nah, diangkat. Nah, Bapak Imam baca doa mensolatkan jenazah. Ya, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardulillahi ta'ala. Solat, baca niyat, baca al-fatihah, baca solawat, baca takbir, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Dah sampai habis. Nah, ketika mau sholat, kan rame Bu ya. Di sini rame tak kalau datang untuk sholat jenazah? Rame Bu ya. Nah, mayatnya ditaruh di belakang atau ditaruh di depan? Di belakang? Di depan. Nah, ini sholat Bapak Imam bersama jamaah sholatkan jenazah. Mayatnya di depan. Ringgonya tutup. Tiba-tiba lagi baca niat, usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin. Nah, ta'ala. Tiba-tiba ringgonya atau kerandanya bergoyang. Gimana tuh perasaan? Takut dah tuh? Pernah tuh? Takut dah tiba-tiba keranda tuh bergoyang ketika kita sholat jenazah? Takut. Takut dah Bu, kalau kita sholat tiba-tiba kerandanya bergoyang. Cepatlah, tidak tenang perasaan orang yang lagi sholat itu tadi. Nah, langsung cepat ngambil parang panjang. Aduh aku dah Bu. Sekali dibuka ringgonya tadi, buka. Ada aku yang dibuka besi dah. Tempat ringgo sini besi Bu. Nah, macam itulah cak-caknya bunyi besi itu kan. Udah buka ringgo, aduh apa masih juga bergetar. Nah, dibuka lagi kain kafan orang meninggal. Berapa Bu? Berapa Bu? 5. Ya Bu ya, buka 1 tetek, tek. Buka lagi. Setelah buka, dibukalah selembaran kain kafan, keluar. Apa yang keluar Bu? Ular yang keluar dari kepala si mayat tadi. Ketika mau ditebas oleh sahabat, stop, jangan tebas leherku. Aku adalah ular Sujaul Akro yang diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Dikubur ada ular berbisa, Sujaul Akro itu
Sholat apa, Bu? Baru satu sholat yang ditinggalkan, baru sholat isya. Padahal Allah sudah kasih 5 waktu, Allah kasih ganjaran 50. Baik nggak Allah tuh? Udah baik. Nah, kita yang dikasih umur sehat, panjang umur, sehat badan, murah rezeki di dunia, tapi tidak memanfaatkan umur kita untuk mempersiapkan mati yang baik. Tapi kita sibuk mempersiapkan bagaimana hidup yang baik. Betul apa betul? Betul. Ya Bu ya, mudah-mudahan pada kajian Isra Mi'raj ini semoga kita semua bisa meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, dan kita bisa memperbaiki diri kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya Bu, bulan suci Ramadan, marilah bersama-sama kita memperbanyak ibadah-ibadah kita. Allah kasih kita nikmat hidup sehat sampai sekarang. Karena sakit itu mahal ya Bu ya. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat. Mari kita gunakan nikmat sehat ini untuk berterima kasih kepada Allah atas rezeki kesehatan yang Allah berikan, untuk kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk beribadah kepadanya. Sholat. Karena apa sholat? Sholatul wajiban muslimin muslimat untuk bekal kita nanti di akhirat. Bu, ada kajian simpel. Nah, ada orang ketika kita merantau, justru kalau kita pergi merantau, di perantauan kita berharapkan banyak duit, ya Bu ya. Kalau kita pergi merantau, kita berharap di perantauan kita banyak dapat uang, kita bisa bawa pulang untuk keluarga. Nah, seperti itu kajian kita hidup di dunia ini. Seperti ibarat orang yang merantau. Kita nih merantau ke dunia, kita siapkan bekal kita, amalan-amalan kita, karena kita akan balik lagi ke alam kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia ini seperti orang yang merantau. Ya Bu, nah ibarat lagi nih, saya megang mic ini, kita anggap agama kita ya Bu, jari kita anggap sebagai rukun Islam kita, pedoman hidup kita. Nah, sudah terbayang Bu? Nah, rukun Islam kita yang kelima tadi apa Bu? Naik haji. Oh, Bapak, saya tidak bisa naik haji. Saya tidak bisa naik haji karena belum ada uang. Saya tidak bisa naik haji karena belum ada rezeki. Atau banyak ada orang yang ada uang tapi Allah belum mengundang. Masih bisakah agama dipegang? Masih bisa agama dipegang? Masih. Nah, kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat apa Bu? Berpuasa. Berpuasa. Nah, orang ini berpuasa. Orang ini berpuasa, atau kita berpuasa. Orang ini tidak berpuasa karena dia sakit atau dia dalam keadaan uzur sehingga dia tidak bisa berpuasa. Masih bisa agama dipegang? Masih bisa agama dipegang? Bisa. Nah, orang ini tidak bayar zakat karena dia orang tidak mampu, orang susah. Kalaupun dia tidak bayar zakat, berarti dia bisa jadi yang menerima zakat. Masih bisa agama dipegang? Nah, kalau orang tidak sholat, kita lepaskan ya Bu. Yang kedua kan? Sholat yang keberapa Bu? Yang kedua. Apa yang terjadi Bu? Jatuh. Kalau kita tidak sholat, maka agama kita akan runtuh. Ya Bu, karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga.
surga. Kata nenek nih, Bu, saya rajin sedekah, saya rajin datang silaturahmi tempat Datuk Kades, saya rajin sedekah lauk pauk ke rumah Datuk Kades. Kata ibu, saya rajin di masjid baca Quran. Kata malaikat, ibu siapa namanya Bu? Muazzah. Ibu Muazzah masuk ke surga, masuk surga. Ini ibadah sedekah ibu, ini ibadah baca Quran ibu, ini ibadah silaturahmi ibu. Mana kuncinya? Ini sedang di pintu surga nih, mau masuk nih di pintu surga ibu Muazzah. Mana kuncinya Bu? Kuncinya apa? Kuncinya sholat. Kunci sholat ya? Sholat tuh aku yang tidak ada. Bisa masuk? Tidak bisa. Ibarat HP, kalau dikunci pakai password, kita tidak tahu kuncinya, maka kita tidak akan dapat membuka. Seperti itulah perumpamaan. Ketika kita tidak sholat, maka semua amalan-amalan kita di dunia sia-sia. Ya Bu ya, sia-sia, tidak ada hasil. Karena yang pertama kali dimintai oleh Allah pertanggungjawaban adalah sholat. Mari kita hiasi rumah tangga kita dengan sholat. Kita bangun keluarga kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah sesuai tema Isra Mi'raj, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah dengan meladani peristiwa Isra Mi'raj. Sudah panjang lebar kita cerita tentang Isra Mi'raj. Intinya di dalam keluarga kita, mari kita tanam, kita berikan pendidikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk ibadah, untuk bisa bermanfaat bekal kita di akhirat. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kita pingin nggak Bu, ketika kita mati anak kita lah yang membisikkan di telinga kita, La ilaha illallah. Pingin Bu? Pingin. Ini ada ibu-ibu, ada orang ibu-ibu punya 3 anak. Anak yang pertama itu cewek. Dia bilang sama ibunya, Bu, kata ayah, kata guru kakak ini punya keahlian di sonari. Asal kakak harus kursus Bu. Kursusnya 1 juta Bu. 1 juta 1 bulan les kursus. Kalau kakak udah dileskan, nanti kakak bisa nyambut bupati, nyambut gubernur, bahkan nyambut presiden. Macam mana Bu? Boleh tak kakak kursus Bu? Woi, bangga nian mak nak. Tak apa-apa, bilang sama ayah dulu, dah usah. Dia anting mak terjual, yang penting kau bisa jadi orang. Iya Bu? Itu anak yang pertama. Anak yang kedua, ya, abang punya bakat vokalis digital, gitar, keren. Nah, kalau abang dikursuskan di vokalis, abang bisa jadi vokalis terkenal ya, tapi kursusnya 1 bulan 2 juta. Kurang lebih 3 bulan lah ya, ayah nyiapin uang 6 juta, nanti abang bisa jadi vokalis band yang terkenal. Aman, tidak usah kau minta ke mak kau, duit ayah banyak. Ya, anak yang ketiga, ibu, abang belum bayar uang ngaji, cuma 15.000 aja. Ngaji belah dengan guru ngaji itu tidak usah dibayar-bayar. Ya Bu, itu mirisnya kita hidup tuh. Kapan mengenai pendidikan umum, les matematika, les bahasa Inggris, les band, berapapun tujuan harta kita pun laju. Tapi giliran belajar ngaji gratis bela. Ya Bu. Nah, tiba-tiba, tapi anak tuh walaupun tidak dibayar uang gajinya tetap dia pergi ngaji sore dengan gurunya. Tiba-tiba tak lama sudah tuh maknya meninggal nek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakaratul maut
Ya, sakaratul maut, rumah sakit tidak kelak lagi. Ya sudahlah, kalau rumah sakit tidak kelak lagi, dibawa ke rumah sakaratul maut. Datang anak yang pertama, mak, macam mana mak? Biar aku ni bisa nyenangi hati mak. Aku nari deh mak ya, Zapin Melayu depan mak, biar mak senang, mak senyum. Aku kata apaan? Berhentilah, ringan deh. Aku kata anak yang kedua, anak yang pertama gagal, anak kedua, mak, ayah, abang, biar abang yang hibur mak, biar sakit mak tu reda, biar mak senang. Kalau mak senang, rasa sakit mak hilang. Abang nyanyi boleh ya? Boleh. Nyanyi apa? Malam ini malam terakhir bagi kita. Kurang ajar. Kau kubah kursuskan sekolah, bukan lagi itu. Wah, marah bapaknya. Kau doain mak kau mati. Kata bapak tadi. Ya bu, akhirnya datang anak yang ketiga. Ayah, mak, bolehkah abang yang, bolehkah adik ya, bolehkah adik yang menghibur atau menyenangkan hati mak? Nah, cobalah. Anak pertama, kakak dengan abang tadi ngurut kaki mak, belum pergi loh, masih ngurut kaki mak ya, ngurut kaki mak. Dibacakan Yasin, abang baca Yasin ya mak yo, biar hati mak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata maknya, teruskan mak, teruskan. Senang dah hati maknya? Tenang. Gawe anak yang pertama dengan kedua tadi lagi mijit hati mak, lagi mijit kaki maknya. Oh, di mana letak sertifikat kebun mak? Di mana letak sertifikat rumah mama? Lah sudah mikirkan ke situ. Nauzubillah. Sudah, lanjut lagi anak ketiga tuh sudah baca Yasin. Mak, lanjutlah. Kata mak, anaknya lanjut baca surah Tabarok. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejuk ya hati makna di terakhir sambil dibaca ayat surah Tabarak, di ayat terakhir emaknya menghembuskan nafas terakhir. Wih, merinding saya. Menghembuskan nafas terakhir, dan anak itulah yang membisikkan di telinga ibunya, mak, ikuti kata-kata adik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Lepas senang hati maknya, yang mana anak tadi tidak diperhatikan. Anak tadi ngaji dibiarkan. Yang selalu diidolakan anak pertama. Oh, tengok anak aku tampil depan pejabat-pejabat. Anak yang ketiga diremehkan, tidak mau bayar uang guru ngaji. Tapi anak yang terakhirlah yang bisa mengantarkan orang tuanya di surga, melepaskan orang tuanya semasa hidup di dunia. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini ibu-ibu? Mari kita jadikan diri kita ibu, kita bangun rumah tangga kita berikan didikan agama yang paling terpenting, Bu. Terpenting adalah agama. Kalau agama tidak kita berikan dalam rumah tangga kita, maka semua itu akan hancur, sia-sia. Nah, momentum Isra Mi'raj ini sia-sia kita laksanakan kalau di dalam diri kita tidak ada perubahan yang kita lakukan. Apa yang dapat kita ambil pada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kita tingkatkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita perbaiki diri kita. Kita tingkatkan ibadah sholat kita. Yang tadinya sholatnya jarang, yuk di tahun 2025 melalui momentum Isra Mi'raj ini, yuk kita paksakan diri kita untuk merubah
merubah diri kita agar kita jauh lebih baik lagi. Karena apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita sendiri yang bisa paksakan diri kita, Bu. Kita sendiri yang bisa merubah diri kita, bukan orang lain. Ya Bu ya, kita. Karena apa? Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, apa yang kau mau minta kepadaku pasti aku kabulkan. Itu sudah janji Allah. Ibu buka surah Al-Mu'minun ayat 60. Itu sudah janji Allah, Bu. Wastami'u bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya Bu ya, baiklah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak saya mohon maaf atas segala khilaf, salah ucap saya yang saya lakukan. Sebelum saya tutup, marilah bersama-sama kita kirim Al-Fatihah dengan niat. Ibu, kita sama-sama berdoa, kita kirim Al-Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir di majelis ini, Allah berikan kita keberkahan ilmu. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, Allah berikan kita kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, Allah berikan kita rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini, Allah berikan kita umur yang berkah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah, jadikanlah suami kami seorang laki-laki yang Kau pilihkan menjadi pendamping hidup kami, seorang suami yang Kau pilihkan, Kau takdirkan dalam hidup kami. Ya Allah, berikanlah ia rasa tanggung jawab ya Allah dalam menjalankan perannya ya Allah. Jadikanlah suami kami suami yang baik ya Allah, suami yang menyayangi keluarga, istri dan anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, baikkanlah akhlak suami-suami kami ya Allah, baikkanlah pula akhlak-akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon dan meminta kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami ibu yang masih banyak dosa ini menjadi ibu yang bisa menuntun keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Ila hadirin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah ibu-ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Mau dengar? Pantunnya ialah burung irian, burung cendrawasih, ketemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup tadi saya punya janji Ibu ya. Saya punya janji yang bisa jawab pertanyaan saya berikan sedikit hadiah. Tapi jangan dilihat dari bentuknya Bu ya, tapi lihatlah dari seberapa apresiasi semangat Ibu dalam mendengarkan ceramah ya Bu. Pertanyaannya yang tahu boleh tunjuk tangan dan maju ke depan. Boleh Pak Kades? Pertanyaannya adalah simpel saja Bu. Apakah Nabi yang menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu? Nah, oke, boleh maju Ibu yang hijau, yang duluan, yang sana. Ya yang duluan ya, yang duluan nampak di mata saya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Nabi siapakah yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar memberikan keringanan, naik lagi ke atas langit, minta sama Allah agar Allah kurangi ibadah sholatnya dari 50 waktu tadi? Nabi siapa Bu? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Betul Bu? Betul. Dewan jurinya ibu-ibu ya Bu ya, bukan saya. Betul Bu? Oke, semoga bermanfaat ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mohon izin semuanya ibu-ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.